Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Kristus. Bersyukur jika hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk beribadah oleh anugerah-Nya. Mari jemaat diundang berdiri, persiapkan hati kita dan dengarkanlah panggilan ibadah kita. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kukasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Ibadah pada hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerah-Nya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Mari jemaat dengan penuh hormat dan kekaguman kita nyanyikan pujian. Berilah hormat padanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan baik benar di dalam setiap kehidupan kami. Engkau tahu betapa buruknya kami di hadapan-Mu. Tindakan kami selalu mengecewakan Tuhan. Tindakan kami selalu mempermalukan nama Tuhan. Namun tetap Tuhan mengasihi kami. Kasih Tuhan tak bersyarat di dalam setiap kehidupan kami. Dan itu nyata jelas bahwa keselamatan kami bukan karena perbuatan kami sendiri, dan kami bersyukur untuk semua itu. Namun lebih daripada itu, kami mohon ampun atas kesalahan yang sering kami lakukan yang selalu mengecewakan Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan sehingga kami boleh hidup sebagaimana seharusnya, dan kami boleh menjadi anak-anak yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, semakin serupa Kristus. Dan kami tidak akan sanggup kalau bukan karena tuntunan Roh Kudus. Pimpin kami Tuhan Yesus. Dan khususnya pada ibadah hari ini, kami mohon pimpinan Tuhan, mulai dari tata layanan liturgi sampai kepada firman Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik oleh karena Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Situasi seperti apakah dalam pergumulan hidup kita saat ini? Tuhan Yesus memberi kekuatan dan kemenangan akan terus memegang tangan kita. Nyanyikan sebagai pengakuan dan syukur kita, nyanyikan pujian. Yesus memegangku. Kau. besertaku.
Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus menopangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Kita bukan hanya dipanggil untuk percaya kepada Kristus dan memperoleh keselamatan saja, namun Kristus mau kita mengikuti Dia setiap saat, kapanpun, dan dalam keadaan sebagai murid-muridnya yang sejati. Mari kita nyanyikan pujian. Ikut Yesus dan jalan serta Yesus. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus.
Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana Ia pimpin, ku mau ikut Dia. Ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, ku takkan karena Ia di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Ikut Yesus tempuh jalan yang susah, rohku ingin berdekat pada Tuhanku. Hatiku aman bila Yesus memimpinku, tibaku di surga yang besertaku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Siapakah sobat sejati yang telah memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya? Bahkan karena kasihnya Ia memberikan nyawanya bagi kita orang berdosa. Kesukaran, kesulitan hidup kita dihibur dengan kuasa Injilnya. Mari siapkan hati kita mendengar firman Allah, nyanyian pujian Yesus sobat sejati. Yesus sahabat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap aku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah
Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika pada hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama belajar kebenaran. Namun sebelumnya, saya ingin bertanya sesuatu kepada saudara-saudari sekalian. Apa yang saudara-saudari pikirkan ketika melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada negara ini? Ketika masyarakat begitu mudah terprovokasi. Bahkan dengan jelas kita lihat, terprovokasi ini hanya untuk kepentingan-kepentingan politik. Terprovokasi hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Yang jadi pertanyaan, kenapa mereka bisa terprovokasi? Tentunya ada orang yang memprovokasikan. Nah, cara mereka seperti apa memprovokasikan itu kok orang begitu dengan mudah terpengaruh? Tidak lain, saudara-saudara, ada satu aspek penting yang bisa mempengaruhi orang, yang bisa memobilisasi orang untuk mengikuti keinginan-keinginan orang-orang tertentu. Yaitu yang paling mudah memobilisasi masyarakat adalah ketika kita menggunakan politik agama. Agama menjadi hal yang begitu mengerikan. Dalil-dalil nilai-nilai pola perilaku yang benar itu sebenarnya ada di dalam semua kitab. Untuk bagaimana hidup baik, untuk bagaimana hidup supaya bisa disenangi orang, itu ada di semua kitab agama. Tapi dalam hal ini kita perlu perhatikan, sekarang agama tidak lagi menjadi satu cerminan bahwa orang ketika memeluk agama bisa menunjukkan kesalehan hidup. Bahkan orang yang memeluk agama pun terkadang bisa kita gambarkan seperti monster. Kenapa demikian? Karena jelas bahwa tidak sedikit orang-orang yang mengeluarkan dalil-dalil agama untuk kepentingan pribadi, mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendak diri. Bahkan kita tidak bisa pungkiri, saudara-saudara, ketika begitu banyak sejarah perang yang lahir oleh karena agama. Bahkan kekristenan sendiri itu menunjukkan satu ciri yang tidak bisa dilupain. Pada masa-masa lampau ketika perang salib, apakah benar orang-orang yang ikuti perang salib itu memang benar-benar membela Tuhan? Dan ketika orang-orang yang menggerakkan orang lain untuk berperang juga dengan istilah suci, perang salib dan apalah, benar-benar karena berperang untuk Allahnya. Apakah Allah perlu dibela? Tentu tidak. Nah, dalam hal ini sekali lagi saudara-saudara, tidak lepas dari segala macam bentuk kegiatan yang mempengaruhi masyarakat yang walaupun digerakkan oleh nilai-nilai moral agama dan lain sebagainya, terkadang itu udah ditunggangi kepentingan pribadi. Maka tak salah ketika banyak para filsuf yang mulai mengkritik dengan keras, sangat keras, bahwa agama tidak lebih daripada candu masyarakat. Itu kata Marx. Agama tidak lebih daripada satu tindakan yang menggerogoti manusia sehingga kehilangan jati diri, kehilangan eksistensi nilai diri. Karena bergantung kepada sesuatu di luar dirinya. Itulah pendapat Nietzsche. Bahkan Sigmund Freud, dia ngomong bahwa agama akan menjadi penyakit saraf yang mengganggu manusia di dunia. Memang omongan-omongan mereka ini bisa kita bilang ini ngawur. Tetapi ketika mereka ngomong seperti itu, dan kalau mereka keluarkan bukti-bukti tentang kegiatan-kegiatan orang beragama yang begitu mengerikan, apa yang bisa kita jawab kepada mereka? Nah, saudara-saudara, sebelum kita jauh membahas tentang hal ini, kita perlu berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan menerangi kita, terkhususnya melalui pembacaan firman yang akan kita pelajari bersama-sama, di mana melalui kebenaran firman Tuhan ini kita semakin dibukakan mata untuk melihat karya agung Allah di balik setiap peristiwa-peristiwa yang mengerikan ini.
Dan di balik setiap peristiwa ini ada rahasia-rahasia yang akan disingkapkan Allah. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, pimpin kami, arahkan kami, sehingga kasih-Mu melimpah atas hidup kami oleh kebenaran firman, yang mana Roh Kudus memimpin kami melalui pemberitaan ini, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan Tuhan, sehingga dapat menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama. Saya bacakan untuk kita semua. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Sekali lagi saya bacakan. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Nah, saudara-saudara, pada saat kita membaca ayat ini, kita bisa melihat sekali lagi ada jemaat yang tersebar di daerah-daerah yang mungkin mereka tidak tahu apa yang akan juga terjadi pada diri mereka di sana. Tetapi paling tidak mereka harus pergi dari daerah di mana mereka berada sekarang. Karena apa? Penganiayaan. Dan penganiayaan ini tidak lepas daripada tindakan-tindakan orang-orang yang menganggap dirinya saleh, orang-orang yang menganggap memegang nilai-nilai kebenaran. Tapi coba kita lihat orang-orang yang memikirkan bahwa dia memiliki nilai kebenaran bisa melakukan tindakan yang bengis, menganiaya orang-orang yang memiliki iman yang berbeda dari mereka, yaitu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Mereka menganiaya jemaat mula-mula. Namun di sini saudara ada hal yang menarik. Kenapa? Pada saat terjadi penganiayaan, ternyata yang tersebar itu hanya jemaat. Dan di sini dikatakan mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Nah, rasul-rasul ini tidak tersebar, mereka tetap stay di tempat di mana jemaat teraniaya. Bahkan rasul-rasul kok nggak teraniaya. Yang pertanyaan begini, seharusnya kalau anak buah teraniaya, bosnya juga akan ikut teraniaya, karena target mereka pasti bosnya, bukan anak buahnya. Nah, ini menjadi membingungkan. Tapi sebelum kita kebingungan lebih lama, mari kita belajar bersama-sama. Kalau kita lihat konteks saudara-saudara, pada pasal yang ke-6, kita bisa melihat di sana ada dua tipe masyarakat, khususnya yang Kristen. Nah, di situ ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Nah, yang saya katakan dua tipe kelompok orang ini adalah mereka udah percaya kepada Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan. Tapi di sini yang mau saya bagikan adalah untuk menjawab pertanyaan ini, penganiayaan itu yang memungkinkan orang-orang terserak, yang memungkinkan orang-orang tersebar dan rasul-rasul tetap stay. Sekali lagi, mohon perhatian semua. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi menganggap bahwa ketika orang-orang Yunani itu memeluk agama mereka, mereka harus hidup sebagaimana yang semestinya orang Yahudi lakuin. Maka dia menggunakan istilah proselit. Itu untuk orang-orang di luar Yahudi yang menganut agama Yahudi. Dan mereka harus mengikuti tuntutan Taurat. Nah, tapi sampai pada satu ketika mereka dapati orang-orang Kristen dari yang berbahasa Yunani ini, yang sebelumnya juga adalah menganut agama Yahudi, mereka dengan berani untuk mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ini telah sesat sebenarnya. Hidupnya telah ngawur begitu, tidak berdiri atas dasar kebenaran firman Tuhan. Makanya mereka menyalibkan Kristus yang adalah Mesias itu. Dan mereka menganggap bahwa bait Allah itu tidak lebih daripada
salah satu tempat kegiatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan lagi. Dan orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa bait Allah itu adalah sentral ibadah mereka, dan kalau ada orang yang hina ya otomatis mereka akan marah. Dan yang hina ini adalah Stefanus. Stefanus lah yang menyebabkan ini semua. Ketika Stefanus mengeluarkan dalil-dalil, secara tidak langsung Stefanus ini sedang bersaksi untuk membenarkan diri. Tapi dia memberitakan sesuatu yang seharusnya, dan saya percaya ini adalah tuntunan Roh Kudus. Dan ketika dia mengatakan kebenaran, ketika dia mengkritik orang-orang Yahudi, maka dia teraniaya. Dia dirajam dengan batu dan dia mati. Nah, saudara-saudara, Stefanus ternyata adalah orang yang berbahasa Yunani. Dan di sini yang menjadi ancaman itu sekali lagi adalah orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Karena kalau orang-orang Yahudi yang udah masuk Kristen yang berbahasa Ibrani, mereka masih ikuti tuntutan Taurat. Mereka masih hidup sebagaimana orang-orang yang menganut agama Yahudi. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu mereka udah percaya Tuhan Yesus, ini orang-orang Yahudi Kristen yang berbahasa Ibrani, mereka ketika percaya Kristus, mereka percaya Yesus yang mati itu adalah Mesias. Dan walaupun mereka percaya itu adalah Mesias, mereka masih datang beribadah, mereka masih ikuti tuntutan Taurat. Tetapi orang-orang yang berbahasa Yunani yang Kristen udah enggak. Dan bagi orang-orang Yahudi, khususnya yang menganut agama Yahudi, ini adalah ancaman. Jadi ketika mereka membunuh Stefanus yang kesannya menghina ritual-ritual agama mereka dan menghina nabi mereka dan menyatakan Yesus adalah anak Allah yang membuat mereka lebih jengkel, disitulah menjadi satu alasan bahwa mereka harus menganiaya semua orang Kristen dalam tanda kutip yang berbahasa Yunani. Jadi di sini kita jangan sembarang tafsir bahwa yang dianiaya hanya orang-orang Kristen yang berbahasa Yunani dan mereka lah yang terserak. Makanya para rasul itu nggak terserak. Dan ada banyak juga jemaat yang nggak terserak. Kenapa nggak terserak? Karena mereka hidup tetap saleh mengikuti tuntutan Taurat. Jadi bukan masalah. Makanya kalau kita perhatikan sewaktu terjadi gonjang-ganjing tentang bagaimana caranya untuk menghakimi Petrus, di situ kita bisa melihat saudara-saudara bahwa ada satu pemuka agama Yahudi, seorang ahli Taurat itu, dia kesannya seperti membela Petrus dan rekan sepelayanannya pada waktu di sidang. Dia ngomong, nggak usah deh kita itu mau hakimi mereka, nggak usah deh kita itu mau jatuhin hukuman yang aneh-aneh, karena toh juga kalau Petrus itu dia dari Tuhan, apa yang kita lakukan untuk berbuat jahat kepada Petrus itu akan menimpa kita sendiri. Kalau Petrus itu benar-benar dari Tuhan, apa yang dia lakuin. Tetapi kalau dia melakukan sesuatu yang bukan dari Tuhan, maka ingat, kita akan menanggung dosa. Makanya oleh karena itu mereka juga di sisi lain melihat kelakuan Petrus itu menunjukkan satu tindakan hidup yang benar, mengikuti tuntunan Taurat dan hidup saleh, sama halnya dengan rasul-rasul yang lain. Nah, itulah yang menjadi satu alasan mereka tidak dianiaya dan mereka dibiarkan begitu aja, karena mereka tidak menunjukkan hal-hal yang negatif dalam pengertian akan mengganggu kehidupan berjemaat orang Yahudi. Jadi di sini yang tersebar itu adalah jemaat-jemaat Kristen yang berbahasa Yunani, karena bagi mereka itu adalah kafir, bagi mereka itu adalah satu hal yang membahayakan. Maka oleh karena itu mereka perlu menganiaya atau bahkan mengejar terus mereka, membinasakan lah, bisa kita katakan seperti itu. Nah saudara-saudara, kita perlu lihat ya, dalam hal ini juga ada banyak yang bakalan kita dapatin melalui ayat pendek ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena ayat ini menjadi satu ayat yang bagi saya penting banget. Memang ini kitab ini tidak lepas dari berbicara juga sejarah. Tetapi saya mengambil dasar ayat ini karena saya menyoroti hal penting
ketika penganiayaan itu terjadi, orang-orang mulai tersebar. Nah, pada dasarnya orang kalau teraniaya otomatis dia akan berusaha cari tempat yang aman. Dia akan berusaha untuk mencari tempat yang semestinya membuat dia merasa tentram, membuat dia merasa dirinya baik-baik saja. Ya, idealnya manusia seperti itu. Tetapi dalam hal ini, ketika mereka tersebar, ternyata di sana sudah ada rencana Allah. Rencana Allah bukan hanya membawa mereka tersebar, tetapi rencana Allah itu juga mencakup penganiayaan itu. Kenapa saya katakan demikian? Ketika penganiayaan terjadi, jemaat ini tersebar. Sekali lagi, ketika penganiayaan ini, jemaat ini tersebar. Dan ternyata Tuhan mengutus anak-anaknya ini melalui penganiayaan itu. Karena pada waktu itu jemaat Kristen mula-mula senang betul hidup kumpul-kumpul. Menjadi satu kelompok yang eksklusif. Dan bagi Tuhan, kalau orang Kristen itu benar-benar Kristen, dia adalah terang. Dan terang itu harus bersinar di mana-mana. Bukan terang yang banyak kumpul di satu tempat. Bukan, saudara-saudara. Dia harus tersebar. Menyinari tempat-tempat yang gelap dimanapun itu. Karena sinar terang yang dia bawa adalah menyatakan Kristus ada di sana. Keselamatan telah tiba bagi orang-orang berdosa. Sekalipun kita percaya orang pilihan, tapi lebih daripada itu, pembahasan kita bukan di situ. Pembahasan kita bahwa di mana penganiayaan terjadi, di sana ada rencana Allah yang agung bagi anak-anaknya. Nah, paling tidak di dalam hal ini kita bisa belajar bahwa penganiayaan atau masa sukar yang terjadi terkadang menjadi sarana anugerah Allah untuk menyatakan Injil keselamatan. Nah, kita bisa memperhatikan dengan jelas, saudara-saudara, bahwa di pasal-pasal sebelumnya, sebelum saya menarik ayat ini, kita bisa melihat bagaimana Petrus bersaksi. Petrus bersaksi dengan tegas di hadapan para pemuka-pemuka agama. Seharusnya dia dituntut untuk dicelakain, tetapi pada saat dia membela dirinya, secara tidak langsung dia memberitakan Injil. Stefanus ketika dia berusaha memberikan dalil-dalil pembelaan diri, secara tidak langsung dia sedang menyampaikan kebenaran. Sehingga membuat dia teraniaya bahkan mati demi kebenaran itu sendiri. Jadi mempertanggungjawabkan iman tak jarang merupakan sarana untuk bersaksi. Nah, saudara-saudara, mempertanggungjawabkan iman ini bisa kita katakan apologetika. Jadi kita mempertanggungjawabkan iman, bukan berdebat. Kita mempertanggungjawabkan apa yang kita percaya. Dan dengan mempertanggungjawabkan apa yang kita percaya, kita sedang bersaksi. Dan itulah yang dilakukan orang-orang yang teraniaya pada masa itu. Mereka tidak takut bersaksi, karena mereka tahu apa yang mereka katakan itu kebenaran. Nah, kalau kita bagaimana? Kita takut ngomong kebenaran karena kita sendiri. Tetapi mereka walaupun sendiri mereka berani mengatakan kebenaran karena mereka tahu melalui kebenaran itulah mereka nyata ada di pihak siapa. Tetapi kadang kita udah tahu apa yang benar, kita nggak mau ngomong dengan satu alasan, takut dibenci orang. Nah, saudara-saudara, kesempatan untuk mengungkapkan iman adalah sarana kesaksian. Nah, jadi kalau seandainya suatu masa kita diperhadapkan dengan orang-orang yang memungkinkan kita didesak, kita dituntut, kita mungkin dianiaya oleh karena iman, sekali-kali saudara, beranilah untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Kita berani bersaksi. Kita berani mengkomunikasikan apa yang kita percaya. Sekalipun mungkin kita akan dibantah, sekalipun kita mungkin akan dipermalukan. Tapi satu hal, bersaksi bukan sarana mempengaruhi atau memaksa orang untuk percaya apa yang kita percaya, tidak. Tetapi bersaksi adalah sarana kita untuk menceritakan siapa yang kita percaya dan kenapa kita percaya. Dan itulah yang harus kita saksikan. Karena di saat kita bersaksi, kita percaya Roh Kudus ada di situ, menuntun kita, melawan ketakutan kita untuk dapat memberitakan apa yang seharusnya. Karena kalau kita perhatiin, jemaat yang terserah karena penganiayaan, tanpa mereka sadari mereka sedang jadi alat anugerah, membagikan berkat kekal, terang Injil keselamatan di dunia yang gelap. Ini satu hal yang mengagumkan.
Ketika mereka tidak sadar mereka sedang teraniaya, ketika mereka sadar mereka teraniaya, tetapi ketika mereka tidak mengerti aniaya mereka, duka mereka, apa yang buruk yang menimpa mereka, secara tidak langsung mereka sedang diberkati secara luar biasa, dan berkat itu melimpah di dalam hidup mereka. Dan karena berkat itu melimpah, orang-orang lain juga bisa merasakan kelimpahan itu karena mereka membawa terang Injil keluar. Nah, poin yang berikut yang bisa kita pelajari saudara-saudara dalam hal ini, melalui penganiayaan, melalui masa-masa sukar yang dihadapi anak-anak Tuhan, kita menyadari bahwa ini adalah peluang dalam pemberitaan Injil. Karena kita tahu, misalnya seperti masa sekarang, orang bilang, aduh, tidak usah dia ngomong agama, tidak usah dia ngomong-ngomong tentang iman-iman. Oke, tidak apa-apa mereka ngomong seperti itu. Tetapi ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Gereja sekarang tidak lagi dihalangi dengan tembok-tembok. Pemberitaan firman hanya berkutat di dalam gereja ini. Kalau di luar udah nggak ada lagi pemberitaan firman. Tetapi sekarang pemberitaan firman semakin meluas. Walaupun masa pandemi menjadi suatu hal yang mencekam bagi kita, tetapi ini tidak menghalangi pemberitaan Injil. Karena pada masa itu, pemberita Injil dipenjara, tetapi Injil tidak terpenjarakan. Begitupun sekarang, kalau dulu tanpa pandemi, Injil hanya ada di dalam gereja. Sekarang Injil telah tersebar melalui media sosial, kita bisa membagikan kebenaran firman sekalipun punya potensi dan itu besar untuk kita dihina, dipermalukan. Tetapi tidak masalah. Kita beritakan apa yang seharusnya. Bahkan melalui hal ini, secara tidak langsung kita menyampaikan kebenaran yang nantinya akan dilihat orang. Jadi saudara-saudara, dalam hal ini kita mengerti bahwa masa-masa sulit ini, orang bukan hanya sekedar takut mati. Aduh, saya mau mati tapi saya belum nikah. Oh, saya mati, anak-anak saya masih kecil. Aduh, saya mau mati tapi saya belum merasain nikmat ini dan itu. Ada orang yang memikirkan hal demikian, saudara, ketika dia merasakan kalau saya mati nanti saya kemana? Kalau saya mati nanti saya ini akan mendapatkan apa? Ada loh orang yang bertanya seperti itu. Dan kita harus temui itu. Karena orang butuh pengharapan dan butuh pegangan hidup yang sejati, yang tidak berkutat kepada bagaimana saya bisa makan dan bagaimana saya bisa minum, serta bagaimana saya bisa tinggal dengan nyaman. Orang idealnya akan memikirkan ini semua. Jadi apa yang seharusnya saya lakuin untuk saya bisa mendapatkan satu ketenangan, kedamaian batin, supaya saya bisa menjalani hari-hari hidup ini dengan penuh keberanian dan tanpa ketakutan. Karena kalau kita tidak punya pegangan hidup, aduh, sayang banget. Semua akan berakhir dengan sia-sia. Segala pencapaian-pencapaian kita itu tidak akan memuaskan hasrat kita, kekosongan di dalam hati kita. Karena yang kita pikirkan hanya uang, tapi di sisi lain kita ada hal yang kosong, yaitu pegangan hidup. Setelah hidup di dunia ini, saya mati. Dan setelah mati, saya kemana? Tidak sedikit orang memikirkan itu. Dan kita butuh sampaikan Injil. Supaya orang bisa sadar. Dia punya pegangan. Dan pegangan itu hanya bisa diterima melalui kasih Kristus. Nah, saudara-saudara, bagaimana saya dapat memiliki ketenangan jiwa dalam hal ini? Kalau tidak ada orang yang menyampaikan berita kebenaran. Karena perlu kita sadari, untuk menyampaikan berita kebenaran, kita jangan tunggu ada orang dari luar masuk ke dalam gereja. Kalau kita lihat orang dari luar nggak mau masuk dalam gereja, maka kita yang ada di dalam gereja harus keluar memberitakan Injil. Dan jangan tunggu hamba-hamba Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. Karena pada dasarnya semua kita, baik jemaat dan hamba Tuhan itu adalah semuanya hamba Tuhan. Semuanya adalah murid Kristus. Dan semuanya memegang Injil dan harus memberitakan Injil itu. Saudara-saudara, kita mendapat terang yang sejati dan kenyataan yang sesungguhnya bahwa kebenaran pasti akan selalu menjadi minoritas, dan itu pasti. Dan kebenaran pasti akan mendapatkan penolakan dan kebencian, dan itu pasti. Tetapi kebenaran tidak bergantung daripada jumlah orang yang mengakuinya dan jumlah orang yang menyenanginya. Kebenaran akan tetap adalah kebenaran. Dan inilah Injil kita. Pemberita Injil, saudara-saudara, adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Jadi kita harus ingat ini.
Nah, saudara-saudara, hal yang berikut juga yang bisa kita pelajari adalah terpecahnya gereja karena penganiayaan oleh kebenaran Injil akan melahirkan benih-benih gereja jemaat dengan iman yang sejati. Karena kalau bisa kita lihat, penganiayaan masa itu bukan membuat orang semakin takut sehingga jemaat semakin hari semakin habis. Orang-orang akhirnya kembali kepada iman-imannya yang lama. Tidak. Pada masa itu mereka yang teraniaya secara tidak langsung Tuhan sebelumnya telah mempersiapkan mereka. Orang-orang yang teraniaya adalah orang-orang yang mampu menggunakan bahasa asing dan Tuhan sebarkan mereka melalui penganiayaan. Dan ternyata di luar sana ketika mereka tersebar dalam arti lari karena dianiaya, secara tidak langsung mereka juga di sana dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Mereka dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran melalui bahasa asing. Melalui bahasa-bahasa ibu mereka. Bahasa-bahasa negara asli mereka. Nah, mereka ketika memberitakan Injil, Injil itu bukan satu hal yang dipaksakan. Ayo, kamu beritakan Injil. Roh Kudus tidak paksa-paksa orang-orang dorong-dorong terus. Kalau enggak, tak cabut nyawamu. Enggak. Roh yang ada di dalam diri mereka memampukan mereka untuk memberitakan Injil sekalipun mereka ada di masa sulit. Dan kita tidak bakal merasa dorongan itu sebagai dorongan yang kasar, tetapi satu dorongan yang lembut dari Allah. Membuat kita kagum kepada Allah sehingga kita tidak mungkin bisa mengatakan tidak untuk tidak memberitakan Injil. Dan kita harus memberitakan Injil karena ada dorongan yang lembut dari kasih Allah yang memampukan kita untuk memberitakan Injil, karena kita sadar kita butuh keselamatan. Dan ketika kita melihat orang lain sedang berada di dalam satu kegelapan, berjalan ke arah menuju jurang kebinasaan, dan saya harus memberitakan Injil kepada dia. Memang saudara-saudara, dalam hal ini kita tidak harus menjadi misionaris yang keluar daerah dan lain sebagainya. Kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita, tidak. Tapi paling tidak kita bisa lihat orang di sekitar kita. Kita bisa lihat saudara-saudara kita, teman kerja kita, teman sekolah kita. Itu adalah kesempatan baik bagi kita untuk menceritakan siapa Kristus. Tetapi lebih daripada itu, kita harus memperhatikan juga sikap kita. Karena sikap kita adalah surat Kristus yang terbuka. Orang akan melihat kita juga. Kamu bila bicara-bicara tentang Kristus, Injil, apa segala macam, tapi cara hidupmu itu munafik. Di sini kamu beritakan Injil, di belakang kamu fitnah-fitnah orang, kamu jelek-jeleki orang kemana-mana. Maka ketika kita sampaikan Injil, orang akan katanya itu omong kosong. Karena Injil sendiri nggak hidup di dalam diri kita. Maka perlu kita menyadari ketika kita memberitakan Kristus, kita juga dituntut untuk jadi serupa Kristus. Tetapi jangan tunggu juga kita menjadi terlalu saleh seperti malaikat, baru kita mau beritakan Injil. Tidak juga seperti itu. Hidup ini progres. Kita akan mengarah ke yang lebih baik untuk menjadi serupa Kristus. Dan secara serentak kita juga harus memberitakan siapa Allah kita. Idealnya saudara-saudara, perpecahan adalah lebih mungkin kalau itu karena penyimpangan ajaran dan bukan perbedaan pendapat karena program gereja dan hal-hal yang sepele. Karena tidak sedikit kan gereja pecah hanya karena hal-hal sepele, perkara program. Gereja pecah karena perkara Natal ini saya mau buat tema yang semua ornamennya serba hijau, serba merah. Yang lain ternyata protes. Oh, saya suka serba putih, serba ungu, serba apa. Dalam hal seperti ini bisa jadi loh perpecahan gereja. Ada jemaat yang udah nggak lagi mau ikut ibadah Natalan karena si A itu maunya selalu didengerin terus. Si itu selalu nggak bisa dibilangin, nggak mau terima usulan dan lain sebagainya. Nah, ini kan menyedihkan begitu loh. Ketika gereja pecah untuk hal-hal yang nggak penting. Kalau gereja pecah karena perkara prinsip doktrin sehubungan dengan Injil, bagi saya ini masih suatu hal yang wajar. Kenapa? Karena ini hal yang paling prinsip, ini hal yang paling penting. Kita beriman tidak lepas daripada doktrin yang kita percaya. Nah, kalau ada doktrin yang menyesatkan kita, terus kita setuju-setuju aja, ini celaka. Makanya jemaat juga perlu serius di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Karena adalah lebih baik dibayangkan gereja terjadi perpecahan karena perkara penyimpangan ajaran yang terjadi dalam gereja.
Bukan karena perkara hal-hal yang sepele, perkara tempat duduk. Oh, itu tempat duduk saya di depan. Ini orang ini baru datang, jemaat baru, sekarang dia udah di bangku saya. Saya mohon gembala harus usir dia. Itu bangku saya. Emang ada tulis nama lu di situ? Aduh, saudara-saudara, banyak sekali hal-hal yang bagi saya terlalu sepele yang menjadi alasan perpecahan di dalam gereja. Jemaat pindah lagi gereja karena hal-hal yang gak penting. Memang tak jarang juga kadang-kadang sikap hamba Tuhan juga yang bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa pindah atau lain sebagainya. Karena bisa kita lihat contoh dari gereja-gereja di dunia ini, dari gereja masa lampau sampai gereja sekarang. Ketika mereka dapati hamba Tuhan hidup tidak senonoh, hidup di dalam korup, main perempuan dan lain sebagainya, itu ada. Dan itu wajar ketika jemaat memilih untuk keluar. Ngapain dia harus dibimbing oleh hamba Tuhan yang hidupnya juga nggak benar, kan? Nah, saudara-saudara, jemaat yang lahir karena Injil pasti akan hidup oleh Injil dan digerakkan oleh Injil untuk bersaksi. Jadi jemaat yang lahir oleh Injil, sekali lagi, akan hidup oleh Injil itu sendiri. Injil yang menggerakkan dia untuk memuliakan Allah. Injil yang mendorong dia untuk bergantung kepada Allah. Dan oleh Injil itulah dia juga menjadi saksi Kristus. Idealnya jemaat yang ada di dalam gereja seharusnya hidup pertumbuhan rohaninya itu digantungkan kepada apa yang dia percaya, yaitu Injil. Dan seharusnya kita sebagai jemaat gereja, kita harus memiliki pondasi yang kokoh bahwa kita berpegang kepada Injil dan bukan kepada hal yang lain. Sekarang poin yang terakhir, saudara-saudara. Gereja yang dipimpin Roh Kudus akan memproklamirkan karya Kristus dan menaruh beban kepada pemberitaan Injil. Idealnya gereja yang sehat adalah gereja yang seperti ini. Menjadikan Injil sebagai dasar gereja itu sendiri. Karena gereja gak bakalan pernah lahir kalau tanpa Injil. Tanpa Roh Kudus yang ada di dalamnya. Karena Roh Kudus yang ada di dalam gereja akan memproklamirkan Injil. Bahkan kisah para rasul pun menceritakan jelas bagaimana karya Roh Kudus. Dan perlu kita mengerti, Roh Kudus ketika hadir, dia akan mempengaruhi orang, dia akan menggerakkan orang untuk memberitakan Injil. Dan itulah karya Roh Kudus yang mengerjakan kebenaran di dalam diri manusia, yaitu memberitakan Injil. Jadi kalau ada orang bilang, gereja kami penuh dengan Roh Kudus tapi tidak pernah memberitakan Injil, itu bukan gereja. Karena gereja yang benar-benar menghadirkan Roh Kudus di dalam gereja itu adalah kehendak Allah sendiri. Jadi sekali lagi, tidak ada orang yang mampu mengundang kehadiran Roh Kudus. Hanya di dalam kehendak Allah dan Allah Roh Kudus sendiri yang inisiatifnya datang ke dalam gereja. Dan gereja yang memiliki kehadiran Roh Kudus akan memberitakan atau memproklamirkan Injil. Jadi gak ada alasan orang bilang, oh gereja kami dengan tuntunan Roh Kudus lebih sering mengkhotbahkan tentang hidup berkat, berlimpah, sehat walafiat dan lain sebagainya. Ini celaka ini. Karena gereja yang memiliki kehadiran Roh Kudus adalah gereja yang memberitakan Injil. Gereja yang tidak pernah memberitakan Injil, itu bukan gereja. Roh Kudus tidak ada di sana. Karena Roh Kudus menjadi jiwa bagi gereja untuk memberitakan kebenaran. Pemberita kebenaran mungkin bisa dipenjarakan. Tetapi Injil tidak pernah terpenjarakan karena Injil adalah firman Allah. Dan orang-orang percaya sekalipun di masa-masa sukar akan tetap bisa dan akan tetap mampu untuk mengatakan kebenaran kalau Roh Kudus ada dalam dirinya. Mari saudara-saudara, kita sadari ini. Oh, kita punya tanggung jawab yang besar ketika kita menjadi anak-anak Allah. Bahwa keselamatan bukan hanya untuk kita peroleh sendiri, tapi untuk kita beritakan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Dan jangan sampai apa yang kita imani menjadi alat yang memprovokasikan kita untuk hidup semakin buruk. Karena pada dasarnya Injil yang ada dalam diri kita akan memampukan kita terlihat sebagai surat Kristus yang hidup, memancarkan karakter Kristus, dan memberitakan Injil Kristus. Mari
Dengan penuh kerendahan hati kita sama-sama berdoa, serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Injil mengubah hidup kita sebelum kita menjadi pemberita-pemberitanya. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Engkau memampukan kami sehingga kami boleh mendengar firman kebenaran. Hamba yang penuh dengan keterbatasan, ampuni hamba. Lebih daripada itu, hamba percaya Roh Kudus yang pimpin, dan Roh Kuduslah yang akan memeteraikan kepada setiap anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, bersama umat di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur firman Allah yang boleh memberi kekuatan dalam segala penderitaan kita. Jika kita menderita karena Kristus, itu adalah kasih karunia. Mari sebagai respon minggu ketiga, jemaat bisa mendukung membawa persembahan tambahan, mendukung pekerjaan misi, diakonia gereja. Kita nyanyikan pujian, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin katakan. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. doa syafaat, menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan, bersyukur Kristus sumber kasih karunia yang memberi kekuatan dalam segala pergumulan ataupun penderitaan kita, sehingga kekuatan dan kemenangan yang diberikan bagi tiap jemaat menjadi kesaksian kabar baik bagi orang yang belum percaya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kau beri kami berkat kesembuhan, kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah, sehingga Tuhan anak-anak-Mu bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Karena itu Tuhan, sucikanlah persembahan ini Tuhan, sehingga menjadi kelebaran kerajaan-Mu di bumi. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu banyak sekali menghadapi pergumulan, kesulitan hidup di dalam pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Engkaulah Allah yang akan selalu memampukan kami, menguatkan kami Tuhan untuk tetap berpegang pada kasih-Mu, untuk tetap mengandalkan Engkau, bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kuserahkan semua hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Yang kedua, berdoa bagi bangsa kita diberi hikmat mengatasi COVID. Segala pergumulan dan kesulitan bangsa kita menjadi celah pintu kabar baik yang makin terbuka di negeri kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, anak-anak-Mu bersatu hati, sujud menyembah dan
memohon hanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan bangsa ini Tuhan. Bangsa ini Tuhan bergumul di dalam COVID ini ya Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk setiap bangsa ini ya Tuhan. Kau berikan hati yang taat akan protokol kesehatan Tuhan, sehingga protokol kesehatan ini Tuhan bisa berjalan dengan lancar, sehingga semua akan berakhir dengan kasih setia-Mu. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kekuatan yang daripada Engkau, yang selalu memampukan hidup kami, hidup yang selalu memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuserahkan bangsa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Tuhan yang menguatkan dan memberkati kita, kembalikan segala pujian. Nyanyikan pujian Doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon semua sumber berkat. Amin. Mari saudara-saudara kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Dan kita terima berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih yang agung daripada Allah Bapa, karunia pengorbanan melalui Yesus Kristus yang telah menebus kami, dan dimeteraikan oleh Allah Roh Kudus yang menuntun hidup kami untuk berjalan seturut kehendak Tuhan, memimpin kami agar semakin serupa Kristus, selalu menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Ibadah selesai, saat teduh sejenak dan semaat menyimak warta gereja. Segenap jemaat mengucapkan terima kasih untuk Saudara Yodi dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Kristus memberkati. Terima kasih kepada segenap jemaat yang mendukung pekerjaan Tuhan dalam persembahan syukur, khusus persepuluhan, bahkan di minggu ketiga ini sebagai misi untuk satu suku yang terabaikan yang gereja kita dukung dan diakonia. Kristus memberkati. Mohon perhatiannya jemaat mendoakan dan mengikuti mulai minggu keempat 22 November ibadah minggu kita akan dilaksanakan secara live streaming jam 9 pagi on time
klik akan dibagikan sebelum ibadah. Silakan jemaat mengikutinya tepat waktu. Hasil ibadah live streaming juga akan direkam secara online lewat YouTube dan pada doa EBS Rabu secara online jam 7 malam. Tetap setia mengikuti program Hebat, baca Alkitab 2 pasal tiap hari, bergabung dengan grup WA Hebat. Tetap protokol kesehatan di luar dan di dalam rumah, saling melindungi. Kristus memberkati. Ku cinta keluarga Tuhan.